Baik. Selamat malam, saudara-saudari, para sahabat pencinta hardline music di mana saja Anda berada saat ini. Jumpa lagi bersama dengan kami, bersama dengan saya Romo Sisko Alexander MSC. Malam hari ini kita juga ditemani oleh Romo Patrisius Ciuyanan dan juga ada Romo Teguh. Kita juga ditemani oleh rekan-rekan muda kita yang luar biasa. Ada Jason, ada Keiza dan juga ada Marsha. Luar biasa malam hari ini ya. Luar biasa. Oke. Romo Patris, bagaimana pengalamannya malam hari ini? Kan kita bincang-bincang sedikit nih tentang ya problem-problem yang terjadi saat ini yang kebanyakan menimpa generasi-generasi muda kita nih terkait dengan mental health gitu. Iya, ini memang satu tema yang menarik. Yang menarik itu pertama, ini tema itu diperbincangkan oleh banyak orang. Tetapi yang lebih menarik lagi, karena tema ini lagi hidup, ada lagi real di tengah masyarakat. Apa itu mental health? Itu mental health itu orang banyak berbicara tentang gangguan-gangguan mental. Tapi sebenarnya, sesungguhnya ini istilah untuk modern, akan tetapi ini sudah ada dalam perjalanan hidup. Setiap dekade, setiap abad, setiap dekade sudah ada. Nah, isinya apa? Itu berkaitan dengan gangguan terhadap mental. Gangguan mental itu menyentuh pada kecemasan-kecemasan, orang yang tidak tenang dalam hidup dan itu. Nah, kalau kita berbicara banyak, kebetulan saya lebih banyak bergelut di bidang itu, menerima konsultasi yang cukup banyak, dan itu mau mengatakan bahwa ada banyak hal yang sedang terjadi dan itu sedang menimpa bukan hanya segelintir masyarakat, dan itu dia melintasi usia, dan itu yang sedang terjadi. Karena itu mari kita berbincang sejenak, dan perbincangan sejenak itu kita isi dalam kondisi santai begini. Ya. Luar biasa ya Romo Sisko. Baik, terima kasih untuk ini pengantarnya ya. Nanti kita bincang-bincang lebih dalam lagi. Deep talk, istilah anak muda sekarang. Deep talk. Nah, daripada kita bicara tentang kecemasan, mendingan kita nyanyi lagu yang membuat kita happy, ya, membuat kita bersukaria, kan? Kalau enggak, ya kita harus bersuka di dalam Tuhan. Judulnya Bersuka. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah.
bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Asik ya? Asik dong. Ini kalau Apalagi kata bersuka cita, maka harus kita membawa dalam sukacita. iya, Ya. benar kan? Daripada kita hidup Iya. dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan, begitu kan? Itu kan kalau tanda-tanda orang mengalami gangguan mental gitu. Yang pasti di tengah kondisi apapun kita mampu mengantar orang untuk dia bersuka cita. Iya, Jadi perubahan itu penting. Dulu, sekarang, dan akan datang. Maka kalau kita bicara tentang bersuka cita, maka apapun yang terjadi harus kita mengantar orang untuk dia mengalami sukacita dalam hidup ini, ya. Orang-orang muda luar biasa. iya. Ini karena kita ini malam hari ini kan ditemani oleh teman-teman orang-orang muda, jadi ya salah satu ya perhatian kita tentunya juga untuk teman-teman muda kita gitu, jangan sampai ya menghabiskan banyak energi karena ya gangguan-gangguan mental seperti karena kecemasan, kekhawatiran ataupun juga banyaklah yang kemudian membuat pribadi-pribadi kemudian tidak berkembang sebagaimana mestinya, begitu ya. Romo Patris mau nyanyi lagu apa malam hari ini? Iya. Ada banyak lagu yang sebenarnya bisa kita angkat. Kalau lagu-lagu lama ya, mungkin bisa lagu-lagu lama ya, lagu lama yang mengatakan bahwa kita terus pada posisi bahwa kita tidak berubah. Itu bukan berarti bahwa kita tidak ada perkembangan, ya. Tidak berubah bukan berarti tidak ada perkembangan. Berarti kita tetap konsisten agar hidup itu tenang. Itu Ini yang luar anggap biasa. saja Tuhan Yesus yang menyanyikan lagu ini. Iya. Karena kasih Yesus itu tidak pernah berubah gitu. Iya. Aku masih seperti yang dulu ya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya dia akan tetap seperti itu. Iya. Gitu ya, artinya kita Mungkin- ya aku masih seperti yang Iya, dulu, begitu gitu ya. kan. Sampai akhir ini kayak Tuhan Yesus yang nyanyikan lagu ini untuk kita gitu. Iya. Bagus juga kalau teksnya ada ya. Iya. Kan ada berkorban, kesetiaan demi keutuhan kau dan aku itu. Sebenarnya mengapa lagu ini kita sengaja angkat tadi? Keutuhan itu penting. Entah keutuhan di tengah keluarga, keutuhan juga satu dengan yang lain, itu yang paling utama. Baru kerelaan berkorban untuk Tuhan. Iya. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu.
cari damai bersama bayanganmu, hanya pelukan yang masih ku rasa. Kau kasih, kau sayang. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu, hanya pelukan yang masih ku rasa. Kau kasih, kau sayang, kau kasih, kau sayang. Wah, Plok 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 Iya, gitu iya. Om Patris. Ini seakan-akan yang lagu ini dinyanyikan Tuhan Yesus sih sebenarnya untuk kita, bahwa kasihnya tidak pernah berkurang gitu kan, kesetiaanku tidak pernah luntur, iya. hatiku rela berkorban gitu, demi keutuhan kau dan aku. Karena Tuhan tuh pengen kita tuh selalu ada bersama dengan Dia. Keutuhan cintanya itu ya pokoknya dia nggak mau lah kita terpisah daripadanya gitu. Ya. Iya, itu ke mental health itu ada kaitan dengan perasaan kesepian, kesendirian. Kesendirian. Jadi mau mengatakan lagu ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita tidak sendirian. Tuhan ada, seperti Pastor Sisu katakan tadi, Tuhan ada sahabat-sahabat kita, ada keluarga kita dikasihi, ditemani, disayangi, dipeluk, dan itu mau mengatakan bahwa kita tidak sendirian dalam kehidupan kita. Kadang-kala dalam perjalanan konsultasi, kadang-kala orang merasa sendirian, maka dia membutuhkan orang lain untuk mendengarkan dia. Maka kalau kita bicara tentang mental health, itu berarti kita sungguh sadar bahwa kita punya sahabat dan kita menjadi sahabat satu dengan yang lain. Itu yang kita paham. Ya, Romo itu pasti lebih banyak berteman dengan orang-orang muda ya. Kita bagaimana? Ya, kita berjuang jadi sahabat ya. Kita bisa sendirian tapi nggak merasa sendiri gitu. Itu yang penting. Ya, kadang kita ada di rame-rame tapi kadang kita ngerasa sendirian gitu loh. Nah, itu yang kacau juga tuh. Tapi ada saat dimana saya ngerasa sendiri, seorang diri tapi tidak merasa sendirian. Iya. Itu full alive. Gitu ya, ada yang full ya. I'm alone but not lonely ya. Iya. Asik. Ya karena sebenarnya kita tuh gak pernah sendirian ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita gitu. Iya. Secara fisik sih mungkin kita kelihatannya sendiri gitu. Tapi kan ada pribadi yang gak kelihatan, yang sebenarnya selalu ada di dalam perjalanan kehidupan kita, selalu menyertai kita gitu kan. Iya. Itu memang refleksi-refleksi yang meyakinkan kita, apalagi dalam kita memahami tentang ini therapeutic community, maka semua orang itu diajak menjadi bagian dari keluarga, dan itulah kekuatan kita. Ya, Iya, mungkin kita bisa bincang-bincang juga ya bersama dengan Keisa, Marsha, Jason sebagai anak-anak muda. Kekhawatiran atau kecemasan apa sih yang kadang-kala menyelimuti hati kita gitu ya sebagai anak-anak muda begitu sekarang di zaman yang serba canggih, tapi juga ada banyak distraksi atau distorsi gitu ya. Pasti banyaklah tantangan yang kita alami sekarang, tuntutan zaman, juga kadang-kala tuntutan lingkungan, tuntutan pekerjaan yang membuat kadang-kala kita menjadi cemas, khawatir dengan rupa-rupa hal gitu kan. Baik,
Sebelum kita bicara-bicara secara lebih dalam lagi, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Mendingan kita nyanyi lagu Berkat Kemurahan-Mu deh. Ya, karena aku ada sampai saat ini itu karena berkat kemurahan Tuhan. Dan kita bisa berkumpul lama ini kan juga boleh berbincang-bincang itu karena berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Iya. Ini kata-katanya sangat menarik kan tadi. Coba kita lihat lirik-lirik dari awalnya tadi. Kau hiasi kehidupanku penuh dengan harapan gitu kan. Jadi Tuhan sebenarnya menghiasi kehidupan kita supaya kita itu selalu berharap padanya, bahwa pengharapan kepada Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan dan juga keselamatan buat kita semua. Begitu. Dasar dari ya pendampingan kita kan untuk ya teman-teman yang mungkin sedang bergulat dengan rupa-rupa persoalannya kan, ya tidak lain kita juga berharap pada kebaikan Tuhan yang mengubahkan hidup mereka begitu, membuat mereka tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu ada loh
bukan hanya sekedar Iya. kata-kata, bukan hanya sekedar slogan gitu. Jadi apa, ada lagu tuh more than word gitu kan. Tuhan itu jadi bukan hanya sekedar kata-kata, tapi Hmm. make it real katanya. Jadi membuat menjadi nyata. Sehingga pendampingan kita terhadap anak-anak muda ya seperti yang dilakukan oleh Romo Patris kan juga membuat Tuhan itu menjadi nyata, dialami, make it real dalam kehidupan Iya. kita gitu. Saya Bisa kita nyanyi itu more than word itu. saya belum lama antar anak-anak muda, ya Romo Sisko ya. Saya belum lama antar anak-anak muda dengan dokter dan anak-anak muda. Itu satu mahasiswa dari Australia dan 2 anak-anak SMA dari Jakarta. Kita lintas agama, lintas agama. Mau mengatakan mereka dari latar belakang bukan Katolik juga, tapi apa yang terjadi, kita perjalanan dan mereka percaya sama kita, dan kita ada dalam perjalanan untuk berbuat baik, membawa sukacita bagi teman-teman orang muda di daerah pinggiran, di daerah pesisir. Apa yang menarik, mereka yang belum pernah melewati laut, ya, perjalanan panjang dari Jakarta menuju ke sana itu 6 jam perjalanan, baru naik speedboat 2 jam, dan ombak yang kencang itu saya juga lihat pertama, jangan sampai mereka takut, tetapi mereka menikmati, bersuka cita, mereka senang bisa melewati ombak, melewati, walaupun sampai di kampung pesisir itu mereka basah kuyup. Dan saya tanya kembali, kamu tidak takut? Tidak, kami menikmati. Apalagi kemudian mereka dijemput dengan acara adat, acara tradisional. Mereka, wah, ini luar biasa. Mereka diterima sebagai sahabat untuk teman-teman di daerah-daerah. Dan itu sesudah kembali, itu kemarin kita sharing bersama dengan keluarga mereka. Keluarganya mengucapkan terima kasih karena anak-anak muda ini bisa mengalami suatu situasi di luar yang mereka tidak bayangkan. Dan mereka bahagia bahwa mereka menghabiskan liburannya bersama dengan orang-orang di daerah-daerah pesisir, daerah pelosok yang awalnya menakutkan, tetapi sesudah mengalami sendiri, wah, mereka ingin lagi untuk kembali. Pengen gitu. Dan itu, Ingin dari itu kembali. Pastor Sisko tadi katakan, bagaimana orang-orang muda itu penuh pengharapan. Dan yang pengharapan yang sungguh luar biasa keluar dari ungkapan mereka. Kami berharap agar kami bisa melakukan sesuatu untuk teman-teman orang muda di daerah-daerah pesisir. Ya barangkali itu adalah salah satu cara juga bisa mengatasi yang namanya ya kekhawatiran tuh, mental health yang lagi berseliweran lagi di mana-mana gitu ya, kayak menghantui kehidupan kita nih, kayak nggak ada. Itu kan membuat kita apa sih takut Ya. dalam menghadapi kehidupan. Itu adalah tanda orang yang tidak punya pengharapan. Ya. Jadi kalau orang yang berpengharapan itu ya pasti kita akan menghadapi persoalan. Pasti kita juga akan menghadapi yang namanya tantangan. Kadang kan kita juga perlu ujian ya. Perlu nggak? Kalau mau naik kelas harus ikut apa? Ujian. Nah, kalau kita nggak pernah ikut ujian, apakah kita bisa naik kelas? Enggak kan? Dalam sekolah kehidupan pun juga ya kita perlu mengalami yang namanya ujian. Ya itu juga kadang ya kita mengalami kesulitan, itu juga adalah bagian dari ujian. Baik, oke. Terima kasih Romo Patris juga untuk sedikit pencerahan buat kita malam hari ini. Ada juga pengalaman yang luar biasa yang dialami beberapa waktu lalu dengan teman-teman dari Australia dan juga anak-anak muda yang ya dari Jakarta. Kita nyanyi satu lagu dong dulu. Ya, kita percaya bahwa semua pengalaman-pengalaman itu terjadi itu kan pasti ada yang menuntun kita kan. Tidak lain adalah Tuhan sebagai gembala kita. Ya, mari kita nyanyikan sebuah tembang lagu. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Ya, karena Dia selalu menuntun dan menyertai kita.
Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, akan berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan berdiam dalam rumah sepanjang masa. Iya. Lagu ini sebenarnya itu mengisahkan tentang Tuhan menuntun kita dalam seluruh perjalanan. Saya menyambung sedikit tadi dengan sharing tadi. Perjalanan kita ombak musim Desember itu ombak dahsyat. Tetapi apa yang sesungguhnya kita mengalami, kita dituntun sampai pada tempatnya dan cuaca bagus. Tidak ada ketakutan karena kita percaya kita pergi melakukan sesuatu untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Maka kita percaya bahwa Tuhan membimbing kita. Karena itu di masa muda kita, anak SMA, mahasiswa, percayalah kalau kita buat sesuatu untuk orang lain, kita keluar dari diri kita. Kita yakin bahwa Tuhan membimbing kita karena rencana dan kehendak Tuhan selalu terjadi. Amin. Amin. Haleluya. Oke, baik, kita juga mau mendengarkan nih suara dari Putri-Putri Sion. Satu lagu ya dari Keisa, satu lagu mungkin duet aja Keisa dengan Marsha ya. Nyanyi lagu apa mau untuk kita malam hari ini, untuk tentunya menghibur teman-teman yang barangkali saat ini sedang galau ya, teman-teman yang lagi butuh ya sahabat untuk mendengarkan keluh kesah mereka gitu kan. Karena
lagi membahas tentang kesetiaan Tuhan, mungkin kita akan membawakan Bapak Kau Setia ya, yang mungkin sangat relate sama kita para generasi Z mungkin. Gen Z ya. Ya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ini duet yang luar biasa, duo ratu atau apa ya? Duo ratu aja. Duo putri. Duo putri. Oke, terima kasih. Terima Ya, kasih. suara yang merdu dari Keisha dan juga Marsha. Terima kasih juga Jason yang sudah bersama-sama dengan kita
malam hari ini. Tadi mau nanya sesuatu tapi kayaknya nggak cukup waktunya tentang kekhawatiran tadi. Ya, sedikit aja ya, bilang aja. Nah, mungkin iya, tadi saya ada berikan satu pertanyaan sih, apa sih yang paling mengkhawatirkan gitu, mencemaskan gitu, sebagai anak-anak muda ya kita yang hidup di zaman sekarang ini dengan segala kecanggihan teknologi dan rupa-rupa hal begitu. Oke, mungkin kalau Kizia pribadi mungkin kekhawatiran yang mungkin sampai sekarang masih menjadi ya suka kepikiran gitu lah ya. Iya. Mungkin yang Kizia rasain kadang gitu. Kalau Kizia pribadi, Kizia kadang tuh relate sama Romo tadi bilang kadang suka ngerasa sendirian walaupun di tempat ramai gitu ya. Dan sebenarnya sekarang tahu sih jawabannya kenapa seperti itu, karena selama ini mungkin Kizia sebagai manusia terlalu bergantung sama manusia juga gitu. Iya. Jadi ya karena terlalu mengandalkan sama semua yang ada di dunia ini, tapi nggak mengandalkan Tuhan, nggak cari Tuhan gitu. Makanya mau sampai kapanpun Kizia masih suka sendirian gitu, ngerasa kayak kok sendirian di tempat ramai masih sendirian. Tapi ternyata jawabannya adalah oh karena selama ini Kizia mungkin masih belum terlalu dekat sama Tuhan, belum sepenuhnya cari Tuhan, belum sepenuhnya yang setiap hari mengandalkan Tuhan gitu. Karena ketika sekarang setiap hari cari Tuhan, bahkan setiap pagi pun sebelum menjalankan hari itu pasti cari Tuhan dulu, minta pertolongan Tuhan, dan ternyata setelah melakukan itu semua mendekatkan diri kepada Tuhan, oh ternyata udah gak pernah ngerasa sendirian lagi gitu. Dan tentang kebahagiaan juga ya, damai juga ya. Mungkin selama ini kita sebagai anak muda banyak sekali nyari kedamaian itu dari yang dunia aja gitu. Tapi sadar ternyata kebahagiaan yang dicari di dunia ini tuh bersifat sementara doang. Tapi kalau mau cari damai, sukacita yang bersifat kekal selamanya ya memang dari Tuhan aja gitu. Jadi kalau misalkan selama ini cari happy-nya dari dunia aja, ya menurut Kizia salah, karena semuanya itu hanya ya bersifat sementara aja. Memang bisa bahagia tapi nggak akan bisa selamanya. Tapi kalau mau cari damai, sukacita yang benar-benar selama-lamanya itu dari Tuhan. Itu sih. Terima kasih Kisha untuk kesaksiannya luar biasa ya kesaksiannya. Sekarang dari Marsha, mungkin pendek. Oke, ketakutan sebenarnya kekhawatiran terbesar karena Marsha adalah perantau dari Ambon ke Jakarta dari tahun 2018 sebenarnya, dan karena umurnya yang masih ingin mencoba banyak hal, sebenarnya ketakutan terbesar itu adalah takut gagal. Tapi makin kesini makin mengalami Tuhan, makin merasakan apa yang Tuhan buat di dalam hidup Marsha, khususnya di tengah-tengah perantauan di Jakarta selama ini, makin percaya kalau sebenarnya ketika satu langkah Tuhan izinkan gagal, berarti di langkah-langkah selanjutnya kita akan menjadi makin kuat untuk bisa terus mencoba, bisa makin percaya diri, dan pasti ujung-ujungnya akan berhasil, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa kebaikan untuk kita semua. Amin. Terima kasih Marsha untuk kesaksiannya ya. Terakhir dari Jason ya, perwakilan dari anak laki-laki. Dipikir Jason nggak kena ya? Kena bro. Dipikir nggak kenal ya Romo. Kekhawatiran ya. Kebetulan kan aku sudah berkeluarga. Jadi kekhawatirannya pasti seperti kebanyakan pada umumnya. Kira-kira cukup nggak ya? Kira-kira bisa nggak ya ngejalanin tahun ini lagi gitu? Banyak sih ketakutan ya dalam menjalankan. Kira-kira nanti kalau punya anak, nanti anak bisa sekolah nggak ya? Pokoknya banyak hal. Tapi aku percaya karena tiap tahun selalu ada dalam pertolongan Tuhan, selalu ada dalam kebaikan Tuhan. Jadi tahun ini pun sama, aku punya iman bahwa tiap tahun pasti bersama dengan Tuhan, pasti aman aja, pasti tetap lancar aja. Itu aja sih. Terima kasih Jason untuk
ya ungkapan hatinya. Sekali lagi terima kasih ya untuk kebersamaan kita malam hari ini. Tapi saya ingat ada satu kata yang menarik dari kitab suci, serahkanlah segala kekhawatiranmu di dalam Tuhan, maka akan ada damai sukacita. Jadi jangan khawatir, Yesus bilang kan, burung-burung di udara saja dijaga, dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita yang diciptakan secitra dengannya. Begitu. Terima kasih. Sekali lagi mohon dari Romo Patris untuk menutup kita dalam doa penutup, dan juga tentunya mohon berkat supaya kita selalu memperoleh kekuatan dan ya sudah oke. Iya. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita menyerahkan juga semua orang muda, keluarga-keluarga. Kita menyerahkan semua orang yang kita ingin kita janjikan untuk doakan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kami puji dan kami sembah, kami bersyukur berterima kasih atas segala berkat-Mu yang berlimpah. Kami begitu bernilai, berharga, dan kami percaya bahwa Engkau mencintai kami pribadi-pribadi. Engkau mencintai keluarga-keluarga, Engkau mencintai setiap orang. Dan karena Engkau mencintai setiap orang, maka kami percaya juga bahwa Engkau mengundang kami untuk membangun persahabatan yang sejati satu dengan yang lain. Tuhan, mampukanlah kami untuk mampu berjalan di tengah dunia, tantangan, pergumulan apapun. Yakinkanlah kami bahwa Engkau hadir untuk kami, menuntun kami, mengarahkan kami, agar kami berjalan sesuai dengan kuat kuasa dan kehendak-Mu. Berkatilah keluarga-keluarga, berkatilah orang-orang muda yang sedang menggapai cita-cita dan harapan, keluarga-keluarga muda di tengah dunia dewasa ini yang sedang berjuang untuk percaya padamu, dekat denganmu, dan juga berjuang di tengah segala tantangan dunia dewasa ini. Berkatilah juga para imam, biarawan, biarawati, semua orang dari segala lapisan masyarakat yang sedang berjuang. Dan kami ingat juga mereka yang ada di tempat-tempat pengungsian, mereka yang ada di daerah-daerah yang sedang mengalami musibah bencana alam. Berkatilah mereka. Berkatilah juga, yakinkanlah kami agar setiap orang mampu berjalan dalam jalan perdamaian. Semoga hati nurani untuk senantiasa memikirkan perdamaian, memikirkan orang lain. Allah yang kami puji dan kami sembah, yakinkanlah kami bahwa Engkau menuntun kami untuk kami memberi makna dalam hidup ini. Biarlah kami sungguh-sungguh mengalami bahwa Engkaulah membimbing kami, kami tidak sendirian, karena Engkau senantiasa memegang tangan kami. Biarlah berkat-Mu turun dan tinggal untuk kami semua, untuk seluruh masyarakat, untuk semua orang yang sedang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Patris untuk doa dan berkatnya bagi kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah setia menonton acara ini, kita akhiri acara ini dengan menyanyikan satu lagu, Lingkupiku. Kita mau supaya kita selalu ada dalam naungan kasih Tuhan. Sahabat
Terima kasih, sampai jumpa lagi, bye-bye. Terima kasih. Thank you, thank you. Nanti kita tunggu kabar.